Wa yahrumu 'ala rajul, haram bagi laki-laki al-muzaffar, pakai pakaian yang warnanya kuning. Nasi kuning boleh. Laka ya. Atau muasfar yang merah. Ada nggak yang merah? Ada ya. Alhamdulillah. Yang ngomong iki mau tersinggung. Arane ndeleng lisit iki. Ini memang ya. Walaupun ulama kita berbeda pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Cuman di sini mengharamkan. Mending go selamat-selamat, mending jangan dipakai sudah. Kalau warnanya kuning cerah mending go. Nah, kalau perempuan nggak apa-apa, sebab ini identik dengan perempuan, merah. Kalau perempuan pakai merah nggak apa-apa, kelihatan seksi. Enteng nggak abang. Sing seksi apa nih coba? Istri kita pakai merah nggak ada masalah di rumah, wow nggak ada masalah. Tapi jangan buat keluar, jangan. Makanya ini pakaiannya wanita ya, kuning sama merah, diingat-ingat nih, nggak boleh. Walaupun ada yang memperbolehkan, tapi kadung lebih nyong nganggo ya wis ikut yang memperbolehkan. Cuman ya besok lagi jangan beli yang kuning sama yang merah. Temu di mau kata nasi kuning aja. Wah betul kelambi. Ya, haram ini. Muasfar ini kalau kita lihat di terjemahan banyak orang salah menerjemahkan. Al-muasfar ini banyak yang di buku terjemahan sering diterjemahkan dengan baju berwarna kuning. Baju berwarna kuning. Ini keliru. Ya sehingga kadang-kadang kita dapati sebagian orang melarang para laki-laki memakai baju berwarna kuning. Ini keliru. Muasfar di sini maksudnya adalah baju yang diwantek. Diwantek itu bahasa Indonesia ke bahasa Banjar? Hah? Bahasa Indonesia? Bahasa Banjarnya? Diwantik. Beda T, E dan I ya. Ya. Taib. Maka ya diwantek itu ya, bajunya diwantek dengan menggunakan bahan muasfar. Muasfar ini dari tumbuhan. Dari tumbuhan kemudian dicampur di baju diwantek. Ketika baju itu diwantek, diangkat, dikeringkan, warnanya berubah, baju itu menjadi merah. Warna bukan kuning, warnanya berubah menjadi merah. Muasfar ini dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Dan ulama berselisih apakah larangan ini? Ya, larangan ini apa sifatnya, haram apa makruh? Yang benar larangan ini sifatnya adalah haram. Ya, larangan ini sifatnya adalah haram. Oleh karena itu, ya, para ulama ya disebutkan dalam sebuah hadis ya. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ra'a Rasulullah sallallahu alayya saubaini mu'asfarain." Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sesungguhnya Nabi SAW melihat aku memakai baju, dua helai baju mu'asfarain, yaitu telah diwantik dengan mu'asfar. Iya. Dulu orang itu baju zaman dahulu biasanya dua helai. Sahabat tuh memakai. Orang zaman dahulu itu memakai baju biasanya dua helai. Satu helai bagian atas, satu helai bagian bawah. Pakaian orang zaman dahulu itu persis seperti pakaian ihram. Kalau Anda melihat pakaian ihram itu dua helai, atas dan bawah. Bawah ini disebut dengan istilahnya al-izar, sarung. Ini disebut dengan al-izar. Bagian atas itu disebut dengan istilahnya ar-rida, selendang. Maka bagian atas itu disebut dengan rida, bagian bawah itu disebut dengan al-izar dalam bahasa Arabnya. Maka orang dahulu pakaiannya demikian. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW melihat aku memakai dua helai ini, dua helai bajuku ini dengan muasfar, baju yang telah diwantik dengan usfur. Kemudian kata Nabi SAW, "Inna hadhihi min siyabil kuffar, fala talbasaha." Kata Nabi SAW, "Fala talbisha." Kata Nabi SAW, sesungguhnya baju ini wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, bajunya orang kafir. Jangan engkau pakai. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang muasfar ini? Kenapa dilarang oleh Nabi SAW laki-laki memakai baju muasfar ini? Pertama, ini adalah biasanya ciri khas kaum wanita pada saat itu. Jadi wanita pada saat itu, mereka kalau ciri khas baju mereka
baju mereka diwantik dengan usfur, dengan jenis tumbuhan semacam ini. Maka ini ciri khas mereka, dan Nabi SAW melarang laki-laki itu menyerupai kaum wanita. Dan muasfar ini, ya, kalau bajunya sudah diwantik dengan usfur ini, warnanya menjadi warna merah, bukan warna kuning. Ya, kelihatan warnanya seperti merah semacam itu. Oleh karenanya baju muasfar ini dilarang bagi kaum pria. Dan di antara baju juga yang dilarang, warna yang dilarang juga bagi kaum pria, ya, adalah warna merah polos. Ya, warna merah polos ini, ya, dilarang bagi kaum pria. Merah polos tidak ada campurannya. Kalau ada campurannya sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau merah polos, ya, maka itu tidak boleh. Taib. Pertanyaannya Ustadz, merah itu ada banyak, merah muda, merah apa, merah habang hati, ya. Kemudian maka merah di sini adalah disebut dengan merah. Kalau warna hati dan semisalnya itu tidak disebut dengan ahmar dalam bahasa Arab. Ya. Maka merah ini adalah warna merah. Ya. Maka ini dilarang. Merah polos tidak ada campurannya sama sekali. Ini juga dilarang bagi kaum pria. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya, Nabi SAW mengatakan nuhitu anisaubil ahmar. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku dilarang memakai pakaian merah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam kitab sunannya. Masalah warna baju kuning ada sebabnya. Karena dulu itu dipakai oleh para pendeta-pendeta agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Sekarang mereka sudah pakai baju putih. Kalaulah tak boleh, pendeta-pendeta Hindu di Bali pakai baju putih. Itu bupati yang banyak buat patung di Purwakarta atau Purwakarta. Nah, itu baju putih terus. Baju putih, kain putih, peci putih. Kita sangka Pak Haji rupanya nyembah hantu, nyembah setan. Nah, oleh sebab itu, maka kalau ada orang pakai baju kuning, ya tak apa-apa. Apalagi di Pekanbaru nih. Oh, orang paling banyak pakai baju kuning. Kenapa? Karena baju Melayu itu kuning. Baju Melayu itu baju kuning. Makanya orang pakai baju kuning. Nah, jadi masalah dulu sebabnya itu karena ada sebab musabab. Apakah ada kaitannya dengan seorang laki-laki yang dilarang memakai baju warna kuning? Syukran Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak tahu ibu dapat kabar dari mana orang laki-laki nggak boleh baju kuning? Saya, nggak ada ibu. Nggak ada batasan warna, boleh ibu pakai kuning. Nggak ada. Itu kuning. Itu kuning. Nggak ada. Kecuali di satu kampung misalnya baju kuning ciri khasnya orang fasik. Maka Anda tidak boleh pakai kuning karena orang fasik. Sama tanggal 14 Februari Anda tidak boleh pakai baju pink. Karena itu hari Valentine Day, haram Anda pakai baju pink, mengangkat siarnya orang Valentine 14 ya? 12 atau 14? 14. Itu jadi, tapi di negeri aman ini boleh pink. Anda boleh pakai pink bapak-bapak. Pink. Boleh, nggak ada masalah. Jadi nggak ada ibu, nggak ada hubungannya itu. Boleh kuning, hijau, merah, putih, abu-abu. Boleh lah. Boleh topinya kuning, bajunya merah. Nggak ada larangan baju. Yang nggak boleh adalah jika sebuah pakaian itu menjadi syiarnya orang fasik, maka hendaknya Anda hindari di tempat tersebut. Di tempat tersebut. Ya, itu saja. Ini nggak ada hubungannya. Semoga Allah menutup aurat kita semuanya. Yang biasa buka aurat, ya tutup auratnya. Biarpun pakai kuning nggak apa-apa. Yang penting nutup aurat dulu.